Di suatu malam di Korea Utara, satuan pasukan G.I. Joe yang terdiri dari Duke, Roadblock, dan Flynn menerobos masuk ke dalam pangkalan militer Korea Utara. Dari jauh, mereka dibantu oleh agen Moss dan Lady J. Setelah agen Moss mengalihkan perhatian para penjaga, Duke dan Roadblock segera mencari sandera yang akan mereka bebaskan. Mereka berdua menghajar beberapa penjaga dan menolong sandera untuk dibebaskan. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di markas militer, dan mereka sedang merayakan keberhasilan mereka dalam tugas kali ini. Setelah berakhirnya perang Nanomite sebelumnya, kini, Kapten Duke memimpin pasukan G.I. Joe yang terdiri dari Roadblock, Lady J, Flynn, dan Snake Eyes. Musuh mereka sang teroris kejam bernama Cobra Commander dan Destro. Mereka berdua kini berada di dalam penjara dengan keamanan tinggi di Jerman. Namun, anggota Cobra lain yang bernama Storm Shadow dan Zartan, mereka belum tertangkap dan masih berkeliaran. Hal ini membuat semua pasukan G.I. Joe masih terus waspada menghadapi serangan balasan dari pasukan Cobra. Di sebuah desa kecil di Jepang, pemimpin klan Arashikage yaitu Blind Master melakukan tes terakhir pada muridnya yang bernama Jing, yang merupakan sepupu dari Storm Shadow. Jing menutup matanya dengan kain, dan hanya mengandalkan indera pendengarannya saja. Dengan 2 buah pedang miliknya, Jing akan dites oleh Snake Eyes. Blind Master menyuruh Snake Eyes mencabut sehelai rambut dari kepala Jing. Jing dan Snake Eyes pun mulai bertarung. Snake Eyes berusaha bergerak tanpa mengeluarkan suara. Namun, kemampuan pendengaran Jing tak bisa diremehkan. Telapak tangan Snake Eyes sampai terkena pedang dari Jing. Namun, dengan cerdik, Snake Eyes kemudian memancing Jing terjun ke kolam. Snake Eyes lalu mengalihkan perhatian Jing dengan meneteskan luka ke dekat Jing berada. Seketika itu Jing yang refleks bergerak, dan mengakibatkan rambutnya harus terpotong oleh pedangnya sendiri. Snake Eyes pun segera mengambil rambutnya Jing dan memastikan kemenangan. Jing yang kesal kemudian langsung pergi. Blind Master kemudian menghadiahi Snake Eyes pedang keadilan yang terbuat dari serat karbon hitam yang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Sementara itu di Amerika, Duke dan Roadblock sedang bermain game PUBG. Roadblock kesal saat dia knock dan Duke tidak segera merevive-nya. Duke lalu dihampiri oleh 2 anak Roadblock. Duke sangat akrab dengan keluarga Roadblock. Di layar televisi, Duke dan Roadblock melihat siaran berita terbunuhnya Presiden Pakistan di Istana Negara Pakistan. Hal ini membuat kekacauan, karena Pakistan memiliki senjata nuklir yang dikhawatirkan jatuh ke tangan orang yang salah. Sementara itu, di dalam Gedung Putih, peristiwa meninggalnya Presiden Pakistan membuat para petinggi Amerika cemas. Kekacauan yang terjadi di negara Pakistan yang adalah sekutu Amerika membuat Presiden Amerika kemudian memerintahkan pasukan G.I. Joe diturunkan ke Pakistan untuk mengambil hulu ledak nuklir dari Pakistan, agar hulu ledak nuklir itu tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Malam harinya pasukan G.I. Joe langsung meluncur ke Pakistan. Mereka langsung menuju ke gedung perakitan roket, yang di mana hulu ledak nuklir Pakistan disimpan, dan saat ini sudah dikuasai oleh para pemberontak. Ketika hendak sampai tempat tujuan, Kapten Duke segera mempersiapkan para pasukannya. Sesampainya pesawat di atas gedung mereka pun langsung turun. Mereka langsung menyerang para pemberontak yang ada di sana. Kapten Duke melihat hulu ledak nuklir akan dibawa kabur oleh para pemberontak. Dengan panduan Flynn, para pasukan G.I. Joe segera bertindak untuk mengamankan hulu ledak nuklir yang hendak dibawa kabur, dan mereka pun berhasil mengambil hulu ledak nuklir itu dan membawanya ke pangkalan G.I. Joe di Pakistan. Dalam misi ini tidak ada satupun anggota G.I. Joe yang terluka. Mereka berhasil menjalankan misi dengan sempurna. Tidak lama kemudian, di dalam Gedung Putih, sang presiden dan pimpinan militer berencana akan menjemput pasukan G.I. Joe pukul 2 pagi hari ini.
Sembari menunggu penjemputan, Duke dan Roadblock asik bermain. Mereka berdua bertaruh menembak lilin dari jauh. Di sini Duke gagal dalam tembakannya, karena Roadblock menggodanya saat ia akan menembak. Kini tiba giliran Roadblock menembak, dia menggunakan machine gun dan berhasil menembak lilin itu hingga hancur. Roadblock pun menang. Di dalam istana negara, sang presiden ditemani oleh pengawal pribadinya masuk dalam bunker khusus. Ternyata di sana presiden Amerika yang asli dikurung. Dan ternyata presiden yang saat ini menjabat adalah Zartan yang menyamar menggunakan mikroteknologi yang sempurna. Di sini Zartan bertanya pada presiden Amerika yang asli, di mana pemerintah memenjarakan Cobra Commander dan Destroy. Tepat pukul 2 pagi semua pasukan G.I. Joe bersiap-siap untuk penjemputan. Di atas langit, Roadblock melihat hal yang aneh. Ternyata pesawat yang datang justru malah menyerang mereka. Melihat Flynn yang terluka, Duke mencoba menolongnya dan membawa Flynn ke tempat aman. Duke mendorong Flynn namun akhirnya dia sendiri yang terkena serangan rudal. Duke pun tewas. Roadblock lalu membawa Jay dan Flynn masuk dalam sumur untuk berlindung. Para pasukan penyerang mengecek lokasi sumur, mereka tidak melihat Roadblock dan yang lain bersembunyi. Di dalam gedung putih, Zartan yang menyamar menjadi presiden memberikan konferensi pers. Zartan memberitahukan pada dunia bahwa orang yang membunuh presiden Pakistan adalah salah satu pasukan G.I. Joe yang bernama Snake Eyes. Zartan juga memberitahukan bahwa Amerika telah membentuk pasukan khusus yang diberi nama Pasukan Cobra, untuk menghabisi pasukan G.I. Joe atas perbuatan mereka membunuh Presiden Pakistan dan mencuri hulu ledak nuklir Pakistan. Bersamaan dengan ini, Zartan yang menyamar menjadi Presiden Amerika juga mengajak para pemimpin dunia lain bertemu untuk membahas pelucutan senjata nuklir mereka. Di tempat lain, Roadblock, Jay, dan Flynn dengan susah payah keluar dari dalam sumur. Di permukaan, Roadblock melihat semua pasukan G.I. Joe telah tewas. Roadblock mendekati mayat Duke dan mengambil kalung militer miliknya. Kejadian ini membuat Roadblock, Jay dan Flynn terpukul atas meninggalnya Duke dan anggota yang lain. Dan kini Roadblock-lah yang menjadi pemimpin mereka. Roadblock lalu memerintahkan anak buahnya untuk menuju tempat aman dan akan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Ia juga berjanji akan membalas kematian para anggota G.I. Joe. Di depan penjara bawah tanah Einsregen di Jerman, Snake Eyes dengan diborgol di bawah masuk ke dalam. Di dalam penjara, Snake Eyes melihat Cobra Commander dan Destro yang ada di dalam tabung mereka telah disuntik kimia khusus, sehingga otot tubuh mereka lumpuh kecuali jantung dan mata, sehingga mereka berdua bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi namun tubuh mereka tidak bisa bergerak. Saat Snake Eyes bersiap untuk dimasukkan ke dalam tabung, para penjaga membuka topengnya dan ternyata itu adalah Storm Shadow. Ia telah menyamar menjadi Snake Eyes untuk membunuh Presiden Pakistan dan akhirnya tertangkap. Di tengah gurun pasir, Roadblock merasa ada yang aneh karena hanya ada satu orang yang bisa memerintahkan serangan brutal seperti malam tadi, yaitu adalah Presiden. Sementara mereka terus berjalan di gurun pasir, Roadblock dan yang lain melihat sebuah pangkalan udara dari jauh. Mereka pun berencana menyusup untuk menumpang kembali ke Amerika. Di dalam penjara bawah tanah, Storm Shadow yang telah dimasukkan ke dalam tabung. Ia membuat jantungnya berhenti berdetak. Hal ini membuat semua penjaga yang ada di sana pun panik. Kemudian mereka membuka tabung milik Storm Shadow untuk diberi pengobatan. Setelah tabungnya dibuka oleh penjaga, Storm Shadow kembali bangkit dan menghajar semua penjaga yang ada di sana. Sementara Storm Shadow sedang berusaha melawan para penjaga, dari luar penjara datang seseorang membawa alat khusus, berbentuk robot kunang-kunang berjumlah banyak. Ratusan kunang-kunang itu segera diterbangkan.
dan ternyata itu adalah bom dan seketika meledak. Setelah terjadi ledakan, penjaga dengan bom kunang-kunangnya, ia mengendarai sepeda motor lalu meluncur menghancurkan gerbang penjara bawah tanah tersebut. Setelah gerbang hancur, ia pun berjalan memasukinya. Kembali ke dalam penjara, Storm Shadow yang telah berhasil melumpuhkan para penjaga, ia kemudian membebaskan gurunya yaitu Cobra Commander. Sesaat Cobra Commander kesulitan untuk bernafas, dia kemudian mengambil kembali helm oksigennya yang bisa membantunya bernafas dengan mudah. Di depan penjara, beberapa petugas menghadang orang yang ingin masuk ke dalam, namun dari belakang tiba-tiba muncul kelereng-kelereng aneh, dan ternyata itu adalah bom. Cobra Commander dan Storm Shadow keluar dari dalam penjara untuk menemui seseorang yang meledakkan gerbang penjara tadi, dan ternyata orang itu adalah Firefly, anak buah Cobra Commander. Di saat mereka bertiga sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang penjaga yang sekarat menembak tabung oksigen dan membuat tempat itu meledak. Ledakan itu membuat Storm Shadow terluka parah di punggungnya. Dari jauh, Snake Eyes melihat Cobra Commander dan Firefly membawa Storm Shadow yang terluka parah, dan di tempat yang sama, ternyata Jing juga ada di sana. Ia datang untuk membantu Snake Eyes. Mengetahui Storm Shadow yang terluka parah, Jing tahu di mana para musuh akan membawa Storm Shadow. Berpindah ke dalam komplek industri Zeus, Cobra Commander dan Firefly berjalan memasukinya. Di sana, Cobra Commander melihat sebuah senjata raksasa yang disebut Zeus. Zartan yang menyamar menjadi presiden juga datang menyambut kebebasan Cobra Commander. Cobra Commander berencana akan meluncurkan Zeus dalam 2 hari ke depan. Zartan lalu memberitahu Cobra Commander dari serangan semalam ada 3 anggota G.I. Joe yang berhasil selamat. Di tempat lain, Roadblock, Jay dan Flynn berjalan di sebuah kawasan preman. Roadblock bertemu kawan lamanya, yaitu Scoop. Scoop lalu memberi mereka tempat perlindungan sementara di dalam sebuah arena tinju yang tidak terpakai lagi. Sesampainya di dalam ruangan, Roadblock lalu menyuruh Jay untuk mengirimkan sinyal rahasia setiap 6 jam sekali. Dengan sinyal ini siapa tahu ada anggota G.I. Joe yang selamat mengetahui keberadaan mereka. Di atas pegunungan Himalaya, terdapat sebuah kuil yang di dalamnya ada Storm Shadow yang sedang menjalani pengobatan tradisional, dan dibantu dengan peralatan canggih. Di tengah perjalanan, Jing dan Snake Eyes menangkap sinyal rahasia yang disiarkan oleh G.I. Joe. Jing dan Snake Eyes lalu membalas pesan itu dan menyebut kalau mereka kini sedang mengejar Storm Shadow di Himalaya. Di dalam tempat persembunyian, Jay menemukan keanehan pada diri presiden. Dia membandingkan 2 pidato presiden di waktu yang berbeda yang menunjukkan perbedaan kosakata yang biasa dipakainya. Jay juga memperlihatkan 2 perbedaan dari foto yang diambil di waktu yang berbeda mengenai kebiasaan presiden memegang tangannya. Jay merasa ada yang aneh dengan sang presiden. Flynn lalu pesimis dengan hal itu. Ia beranggapan, jika sang presiden benar seorang pembunuh lalu mereka harus minta tolong pada siapa. Roadblock lalu memiliki ide. Dia mengajak yang lain menuju sebuah rumah suatu orang yang merupakan pelopor unit pasukan khusus G.I. Joe. Keesokan harinya, mereka lalu mengetok sebuah rumah, namun rumah tersebut tidak terkunci. Mereka pun memasukinya dengan hati-hati. Dari atas tiba-tiba ada seseorang menodongkan senjata. Ia adalah Joseph Carton, mantan pimpinan G.I. Joe. Roadblock lalu menurunkan kalung-kalung yang menandakan banyaknya jumlah anggota G.I. Joe yang tewas. Roadblock dan yang lain curiga. Sang presiden adalah impostor. Joseph agak tidak percaya mendengarnya. Joseph kemudian memerintahkan Roadblock dan yang lain untuk memeriksanya lebih lanjut. Joseph lalu memberi sebuah alamat di mana biasanya kepala staf presiden berada malam ini. Malam harinya, Jay yang mengenakan baju seksi menarik perhatian sang kepala staf presiden. Sang kepala staf itu lalu dimasukkan ke dalam mobil. Di dalam mobil, Roadblock lalu memerintahkan sang kepala staf untuk menelepon presiden dan mengatur pertemuan dengannya.
Di sini Jay sudah menyuntikkan zat amnesia, jadi 5 menit lagi sang kepala staf akan pingsan dan lupa akan semua yang barusan terjadi. Berpindah di Himalaya, Jing dan Snake Eyes menuruni gunung menuju kuil. Sementara Storm Shadow sudah selesai menjalani pengobatan. Dari luar kuil ia melihat hal yang aneh. Beberapa ninja merah berjatuhan dari atas. Dia pun berlari keluar. Di depan ruangan, dia bertemu dengan Snake Eyes. Mereka berdua pun langsung bertarung dengan sengit. Dari luar jendela, Jing masuk dan bertarung dengan nenek tua dan berhasil memukulnya hingga pingsan. Di tempat lain, Storm Shadow berusaha mengunci Snake Eyes, namun dari belakang Jing muncul dan membius Storm Shadow hingga pingsan. Mereka membungkus Storm Shadow dan membawanya kabur dari kejaran puluhan ninja merah. Mereka bertarung sambil berayun. Snake Eyes lalu menembak gundukan es yang ada di atas, dan mengakibatkan terjadinya longsor, dan menyingkirkan para ninja merah yang mengajarnya. Snake Eyes dan Jing berhasil selamat membawa pergi Storm Shadow. Di dalam Gedung Putih, Presiden Amerika mengadakan pertemuan dengan kepala negara yang lain. Jay datang menyamar. Dengan bantuan kepala staf sebelumnya dia bisa masuk ke acara tersebut. Di dalam ruangan, sang presiden langsung memperhatikan Jay yang memakai baju seksi. Sang presiden mengajak Jay untuk berdansa, namun Jay menolak. Jay memasukkan sampel rambut presiden yang berhasil dia dapatkan ke dalam sebuah alat, dan mengirim datanya kepada Roadblock. Setelah DNA sang presiden dianalisis, ternyata identitas aslinya adalah Zartan. Di dalam ruangan, pengawal presiden menemukan fakta, kalau wanita yang bersama sang presiden adalah anggota G.I. Joe, namun Jay berhasil keluar dan tidak tertangkap. Berpindah ke Tokyo, di dalam kuil Arashikage, Blend Master bertanya pada Storm Shadow tentang rencana Cobra Commander, atau Blend Master akan membunuh Storm Shadow dengan pedang yang dulu dia gunakan membunuh guru besar Arashikage. Tidak disangka, di momen inilah, Storm Shadow mengaku kalau bukan dia yang membunuh guru besar. Storm Shadow difitnah. Waktu itu dia menemukan sang guru sudah ada dalam posisi terbunuh oleh pedang yang mirip dengan pedang miliknya. Snake Eyes pun terkejut. Storm Shadow lalu bangkit dan mengayunkan pedang di depannya. Ternyata pedang itu patah. Itu adalah pedang baja Arashikage tiruan. Pedang milik Storm Shadow yang asli tidak bisa patah. Sejak kecil, Storm Shadow selalu bertanya-tanya siapa yang tega menjebaknya. Blind Master lalu bertanya, siapakah orang yang paling diuntungkan dari peristiwa fitnah tersebut? Setelah dipikir-pikir, orang yang Storm Shadow datangi setelah dia pergi dari perguruan memiliki sifat yang keji, bengis, dan juga memiliki kemampuan penyamaran tingkat tinggi. Dia adalah Zartan. Ternyata Zartan yang telah mengadu domba Storm Shadow selama ini. Di dalam bunker, Cobra Commander men-scan retina mata milik presiden yang asli. Di tempat persembunyian, saat sedang makan malam, Roadblock merasakan adanya pergerakan. Mereka bertiga bersiaga, ternyata ada orang yang menyusup masuk. Orang itu adalah Snake Eyes, Jing, dan yang tidak disangka adalah Storm Shadow ikut dengan mereka. Jing menjelaskan kalau saat ini Storm Shadow akan membantu G.I. Joe menghentikan Cobra Commander. Mereka lalu menemui Jenderal Joseph dan mengambil berbagai persenjataan yang disembunyikan di dalam rumah sang jenderal. Di sana terdapat berbagai macam senjata, dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian, sang jenderal menunjukkan sebuah kendaraan khusus untuk dikendarai oleh Roadblock. Malam harinya, mereka melakukan rapat untuk rencana serangan besok. Target sasaran mereka adalah Copper Controller yang dibawa Presiden palsu alias Zartan. Keesokan harinya, di dalam sebuah benteng di South Carolina, pertemuan 8 pemimpin negara pemilik bom nuklir diadakan. Di sekitar benteng, dijaga ketat oleh tank-tank dan persenjataan berat. Di tempat lain, Storm Shadow berada di sosok Cobra Commander, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di dalam ruang pertemuan, Zartan meminta pemimpin dunia yang lain, melucuti senjata nuklir yang mereka miliki, dengan mengancam, jika tidak mau, maka dia akan membom negara mereka. Namun para petinggi negara tersebut, menolak perintah dari Presiden Amerika palsu itu.
Zartan kemudian menekan sebuah tombol dan meluncurkan roket-roket menuju 8 negara sasarannya, dan para presiden yang ada di sana pun panik. Sementara itu, para pasukan G.I. Joe mulai beraksi menyusup masuk. Para presiden yang hadir di sana membuka koper nuklir mereka masing-masing dan menekan tombol peluncuran roket nuklir milik mereka menuju Amerika. Di tempat lain, Jay dan Joseph menerobos masuk ke tempat Presiden Amerika asli ditahan. Di dalam tempat rapat, senjata nuklir negara lain sudah mengarah ke Amerika. Tidak disangka, Presiden Zartan malah menekan tombol menghancurkan diri pada roket-roket yang sebelumnya dia luncurkan. Roket-roket itu pun hancur di angkasa. Melihat aksi itu, para presiden yang lain ikut menekan tombol penghancuran diri, dan roket-roket nuklir mereka pun hancur di angkasa, sehingga mereka tidak memiliki stok senjata nuklir lagi, dan dunia bebas dari senjata nuklir. Lalu dari belakang, tiba-tiba muncul pasukan Cobra mengepung tempat rapat. Di layar terlihat penampakan kota-kota besar dunia saat ini. Zartan lalu memperlihatkan sebuah koper pengendali sebuah sistem persenjataan Zeus. Tidak disangka, Cobra Commander menekan sebuah tombol yang membuat Zeus menjatuhkan bom tepat menuju London. Seketika London meledak dan hancur berkeping-keping. Ledakan itu seperti bencana mengerikan. Cobra Commander ingin seluruh negara di dunia tunduk padanya. Para pasukan Cobra kemudian mengibarkan bendera Cobra di Gedung Putih. Di dalam ruang rapat, tidak disangka Storm Shadow dan Jing yang mendampingi Cobra Commander tiba-tiba menyerang pasukan Cobra sendiri. Sedangkan itu, Roadblock dengan mengendarai tanknya, ia terus menghancurkan pertahanan musuh. Di dalam ruang rapat, Jing dibantu dengan Snake Eyes berhasil menyelamatkan para pemimpin dunia yang ada di sana. Di ruangan lain, Storm Shadow bertarung lawan Ninja Merah dan Zartan. Storm Shadow berhasil mengalahkan Ninja Merah dan kini mengancam Zartan. Namun, tiba-tiba muncul bom kunang-kunang, itu adalah Firefly yang datang mengambil koper pengendali Zeus. Di dalam Gedung Putih, Jay dan Joseph menembaki para penjaga dan menjebol masuk dalam bunker. Mereka berdua kemudian membebaskan Presiden Amerika yang asli. Di dalam benteng, Storm Shadow dan Zartan kembali bangkit. Storm Shadow mengungkapkan kemarahannya pada Zartan, yang telah memfitnahnya sejak kecil. Storm Shadow lalu melempar pedangnya dan menancap tepat di jantung Zartan. Zartan pun tewas, dan wajahnya kembali seperti semula. Di luar benteng, Cobra Commander masuk dalam helikopter dan berhasil kabur. Sementara itu, Roadblock menembaki Firefly dengan mesin gun hingga motor yang dikendarai Firefly pun hancur. Firefly lalu bangkit dan kabur menggunakan speedboat. Roadblock kemudian mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran menggunakan speedboat. Roadblock menembaki kapal yang dinaiki oleh Firefly hingga hancur. Dan dari jauh, Roadblock melihat koper pengendali Zeus. Sementara itu, di langit satelit-satelit Zeus sudah mengisi ulang dan bersiap menyerang kota-kota lainnya. Roadblock dihadang oleh Firefly saat akan mengambil koper pengendali. Mereka berdua bertarung dengan sengit, dan saling tembak-menembak dari jarak dekat. Dan di detik-detik akhir peluncuran roket, Roadblock akhirnya berhasil melumpuhkan Firefly. Roadblock lalu menekan tombol pembatalan peluncuran dan seketika hal itu membuat satelit-satelit Zeus mengalami kerusakan dan hancur di angkasa. Dan dengan berjalan pergi, Roadblock lalu menekan remote kontrol senjata kunang-kunang milik Firefly. Seketika itu Firefly meledak dan hancur berkeping-keping. Sekali lagi, anggota G.I. Joe berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman pasukan Cobra. Presiden Amerika yang asli memberikan penghargaan pada pasukan G.I. Joe yang telah berjasa menyelamatkan dunia. Dan Jing kini resmi menjadi anggota baru G.I. Joe. Terakhir, sang jenderal memberikan pistol keramat miliknya pada Roadblock.
Dan alur cerita film G.I. Joe Retelevision ini berakhir guys. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur.